Sebenarnya tuh kita nggak pernah kejebak macet, kita lah biang kemacetan itu sendiri. Padahal di kota besar lain, kalau ngomongin kota besar Indonesia, Jakarta ya, itu sampai pagi bahkan ada di malam tahun baru. Itu tanggapannya gimana? Ada halte yang nggak bisa diinjek tuh gimana tuh Mbak? Di Mer coba deh. Oh di Mer itu Yang mana? itu Yang kita mana harus nih? pakai sepatu bola mas, itu rumput semua di situ. Oh, Kita bisa pemanasan di situ. Ampel itu kan salah satu sentra wisata yang sangat dibanggakan Surabaya toh? Betul. Cara ke sana gimana? Kalau naik transportasi umum deh, pasti nggak ada yang bisa jawab. Nggak ada sih. Iya juga sih. Minimal naik mobil atau Ojol naik lah, sepeda ojol lah. motor. Dan sekarang mau ditambahin underpass. Apakah akan menyelesaikan kemacetan? Nggak yakin. Itu underpass depan situ? Tolong sebenarnya ini tugasnya bapak-bapak Diskominfo, Bapak Dishub untuk mengkampanyekan untuk teman-teman naik transportasi umum. Semoga bisa lebih gencar, lebih masif dan bisa melibatkan lebih banyak lapisan masyarakat aja dalam perencanaannya. Selamat tahun baru dulu ya. Oh iya, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Ini podcast pertama kita ya? Di tahun 2024. Waduh kayak anak-anak ya. Podcast pertama 2024. Udah bikin resolusi belum nih? Oh sudah dong. Sudah. Resolusinya mengurangi naik kendaraan pribadi katanya. Mau apa, jalan kaki? Apa naik transportasi umum? Pinjem punya temen ya. Kendaraan pinjam bukan pribadi Kendaraan lagi pinjam, ya? bukan pribadi kan yang penting kan. Tapi yang jelas di podcast pertama kita di 2024 pulang siang kita sudah kedatangan teman-teman dari TF Surabaya. TF Surabaya. Iya. Bisa dikenalin dong satu-satu. Dengan Mas siapa, ada dua. Dan juga Nah ada boleh satu silakan. cewek. Boleh ladies first. Boleh ladies first. Halo, saya Ratu dari TF Surabaya. Oke Mbak Ratu. Halo, saya Indra dari TF Surabaya. Mas Indra. Oke. Ya saya tugas dari TF Surabaya juga. Oh, Mas Tugas, Mas Indra, Mbak Ratu. Tapi TF Surabaya sebenarnya apa sih Mas Mbak? TF Surabaya. Transferan Surabaya atau apa nih? Bukan. TF soalnya. Oke, TF Surabaya itu sebenarnya singkatan Transport for Surabaya. Cuma kita di Surabaya itu juga membentuk sebuah entitas lain namanya Forum Diskusi Transportasi Surabaya. Oh, oke. Isinya macam-macam. Entitas teman-teman itu nggak cuma emang apa ya, yang menggunakan transportasi publik. Ada yang berjalan kaki, ada yang bersepeda. Tapi isinya adalah orang-orang yang punya concern terhadap transportasi lah di Surabaya secara keseluruhan. Bukan transportasi umum aja berarti ya? Bukan. Oh, oke. Bukan. Itu sih. Oke baik-baik. Awal kebentuknya gimana tuh Mas? Kapan? Oke, itu 2019 Mas. Awalnya yang membentuk adalah Mas Caka dan Mas Vendra. Mereka itu satunya dokter, satunya chef. Jadi mereka itu awalnya berada di Jakarta, tapi orang Surabaya. Oke. Di Jakarta mereka melihat atau menggunakan transportasi publik setiap hari. Terus mereka saat pulang ke Surabaya merasakan kesulitan. Iya sih. Disitulah kemudian mereka menginisiasi kita bikin yuk sebuah forum atau sebuah komunitas yang menyuarakan transportasi publik. Oke. Dari situ kemudian mulai ngajakin teman-teman buat berjejaring, berkomunikasi dan jadilah seperti sekarang. Oke. Tapi 2019 ya? 2019. Tapi kalau dari 2019 sampai sekarang itu apakah apa istilahnya bahan diskusinya ini hanya di situ-situ aja atau ada perkembangan nih di Surabaya? Perkembangannya justru macam-macam mas. Kita tuh nggak bahas soal apa namanya transportasi publik itu gimana, terus apa namanya naiknya seperti apa dan mesinnya seperti apa, enggak itu. Tapi malah justru ke arah kampung itu gimana sih seharusnya, rumah itu gimana. Kita jalan kaki itu yang benar tuh berapa sih kilometernya. Terus kita naik sepeda, transportasi ada apa aja. Bahkan kita sempat bahas perbandingan antara motor, bemo, naik transportasi umum sampai naik mobil sama jalan kaki. Dibandingkan satu-satu kayak gitu. Dibandingkan sama duit sama fisiknya juga. Duit, waktu juga ya? Waktu. Semuanya. Ya, tapi memang sebenarnya kalau misalkan pembahasannya itu kita cuma bahas transport umum, masalahnya memang masih perlu dibahas, masih banyak sekali aspek-aspek atau hal-hal lain yang perlu kita bahas, diskusi atau usulkan atau kritik mungkin itu tentang transportasi umum di Surabaya, karena memang dari teman-teman sendiri pasti tahu kan hangat-hangatnya memang baru 2 ya setelah pandemi ya pasti ya itu, jadi memang masih perlu ada ruang-ruang untuk membicarakan transportasi umum ini seperti itu. Oke. Sama kayak tahun baru kemarin. Wah iya, itu Tahun baru kemarin katanya kalau itu ya. Dapat telepon ternyata ada Transmanggi. Kemarin saya terima itu Transmanggi Surabaya itu berhenti beroperasi jam 7 malam.
Di malam tahun baru. Di malam tahun baru. Padahal di kota besar lain, kalau ngomongin kota besar Indonesia, Jakarta ya, itu sampai pagi bahkan ada di malam tahun baru. Itu tanggapannya gimana? Saya sendiri sebagai, untung saya nunut teman saya sih ke gereja. Transportasi pinjam ini tadi. Iya, jam kayak gitu. Soalnya jam 10 ada ibadah tutup tahun toh. Dan itu akhirnya kita harus nunut dan segala macamnya. Padahal sayang kayak gitu kan. Enggak cuman anak muda yang naik transportasi umum buat ibadah tutup tahun. Apalagi saya ke gereja kayak gitu kan. Itu banyak ibu-ibu, banyak satu keluarga biasanya dibawa ke gereja. Kita mau berdoa buat tahun depan gimana kayak gitu kan. Tapi ternyata transportasi umumnya kayak gitu. Sedangkan di gereja tempat parkirnya kan terbatas. Iya, betul. Kayak gitu akhirnya kita ya udahlah nutut-nututan aja. Justru sebenarnya yang naik transportasi umum itu enggak orang muda ataupun orang nggak mampu loh. Justru orang kaya-kaya naik transportasi umum. Iya, karena males. Jujur males, saya sebagai orang kaya. Boleh lah, gak apa-apa dong ya kan. Amin. Sebagai orang kaya, kenapa sebagai orang kaya? Sebagai orang kaya sampai sekarang gak tahu ini. Males memang, kadang-kadang buat kendaraan pribadi itu males kan. Males macet, belum lagi kalau mesti liburan males cari parkir. Betul. Ya kan, kalau kita ke mall ataupun pusat hiburan lain pasti males cari parkir. Jadi opsinya adalah naik transportasi umum. Tapi ya tadi ya, sayangnya kok kayak masih kurang ya. Iya gak sih? Kurang gak sih? Kurang. Apa kurangnya kalau gitu kalau menurut teman-teman? Dari transportasi umum yang ada di Surabaya. Dari ibu-ibu dulu deh. Sudut pandang silakan. ibu-ibu dulu deh. Barah tuh gimana? Panjang ini ya. Gak apa-apa. Karena sebenarnya harusnya aku terakhir. Kenapa? Karena selama ini pembuatan jalur, lalu mulai dari segalanya, dari infrastruktur jalur itu lebih banyak dari perspektif laki-laki. Jadi mari dari laki-laki dulu, nanti sebagai perempuan aku akan melengkapi. Oke, dari yang di atas? Mas Indra, boleh Mas Indra. Mas Indra. Kalau membahas kurang itu sebenarnya agak ini ya, akhirnya banyak. Cuma coba saya bahas dari sebuah perspektif bahwa Surabaya itu kan sudah berusaha mengejar ketertinggalan. Saya selalu menganalogikan Surabaya ini metropolitan yang ketinggalan zaman. Jadi kan kalau kita ngomong Transjakarta itu sudah ada sejak 2006 kalau nggak salah. Kemudian sekarang semakin lengkap. Ada LRT, ada MRT dan kawan-kawan. Apalagi kemudian mereka menjadi sebuah entitas yang satu gitu kan. Yang itu jadi benchmark buat teman-teman di kota lain. Jakarta ada, kotaku kok nggak ada ya. Ini nggak cuma ngomong Surabaya sih, ngomong mungkin bahkan Malang, Jember atau Jogja gitu kan. Jogja, Bali kita tahu kemarin tahun baru juga kayak apa macetnya gitu kan. Jadi kalau ngomong kurang berarti yang kurang ini adalah kurang kencang. Kurang kencang pengembangannya, kurang kencang buat keberpihakan, kurang kencang dengerin masyarakat, gitu sih. Jadi kalau mau bagus ya kencangin progres ya. Oke. Berarti progresnya ada. Ada. Cuman kurang kencang mas. Yes. Masih tertinggal jauh ya istilahnya. Jauh banget. Jauh banget. Wes overlap. Angel Siap. Kalau Mas Tugas gimana Mas Tugas nih gimana menurut Anda? Ya kalau dibilang dari 2000 awalnya Surabaya Bus ada 2017. Nah itu bayarnya kita masih pakai botol kan. Itu kita harus cari sampah lagi, beli botol lagi kayak gitu kan. Akhirnya baru 2021 ya? 2021 mulai ada pembayaran. 2021 ada pembayaran dan itu yang naik langsung escalated kayak gitu, langsung banyak. Artinya kan orang itu butuh kayak gitu dan sampai sekarang pun yang naik juga tambah banyak. Apalagi ada wirawiri ini tambah makin banyak yang naik. Karena apa? Kita butuhnya itu dari kampung ke tempat pekerjaan kita. Itu yang dan Surabaya ini basisnya kampung, nggak basis apa tuh namanya dalam residensial yang besar seperti itu. Atau gedung apartemen gitu nggak ya? Tapi tetap kampung ya. Diperlukan apartemen yang bagus adalah apartemen yang ada haltenya, ada transportasi umumnya kayak gitu. Sudah oke, cuman ya hampir sama lah ya garis besarnya ya. Sudah mulai ada progres yang kelihatan juga sih. Nah ini yang katanya minta terakhir nih. Minta terakhir harus panjang ya jawabannya. Dari sudut pandang ibu-ibu. Sekarang langsung kita kalau misalkan ngutip dari tugas tadi, dari rumah ke tempat pekerjaan. Selama ini memang pembangunan itu selalu ke tempat pekerjaan, laki-laki banget kan. Tempat wisata Mbak. Tadi kamu bilang tempat pekerjaan. Yang ada wisata sekarang. Ya, terus tapi abis gitu padahal silakan ngitung, tapi aku belum ada datanya pasti, tapi kebanyakan memang pengguna
baik wirawiri, feeder itu atau transportasi umum lainnya di Surabaya itu adalah perempuan. Ini benar sih, benar. Perempuan itu tidak harus ke tempat pekerjaan memang kan, memang ada tempat-tempat ya urusan domestik, pasar, puskesmas atau mungkin nganterin anak sekolah ya, dan betul, lain-lain gitu kan. sekolah itu. Nah, sayangnya yang kurang itu adalah dan perempuan itu biasanya memang transportasi umum tuh bukan sebagai opsi. Tapi memang adanya bisanya itu. Gitu, dan selama ini pemerintah kurang memperhatikan yang memang cuma bisa punya opsi itu gitu loh. Jadi kurang itu adalah akses dengan transportasi umum ke tempat-tempat yang mendukung kerja reproduksi itu tadi. Kerja domestik itu tadi seperti pasar, ya puskesmas deh. Kayak gitulah. Itu sih yang menurutku masih perlu ditingkatkan. Belum kita bicara soal infrastruktur halte. Oh ya. Dan signage, Pak, penedum itu masih panjang lagi. Signage, ada rute dan lain-lain. Jujur kalau sekarang saya ada di halte yang Bansing lah paling dekat Air Muhammad yang arah ke selatan ya, arah Majen Sungkono. Itu memang ada rutenya, tapi saya nggak paham bacanya. Pertama kecil, kedua emang panjang banget kan itu. Ini kalau kesini naik yang mana ya? Bingung, jujur bingung. Apalagi kalau ini ya, kalau mungkin sudah berumur atau gimana. Iya, benar-benar. Nah, itu lebih kan susah kasihan. lagi ya, aksesibilitasnya ya. Betul. Tapi kalau ngomongin halte juga emang paling ngerasa tuh kan, saya tuh lagi perawatan kan Bang sekarang. Surabaya tuh kan panas kan. Oke. Ya, ada halte yang gak ada atapnya tuh loh, ya Allah. Kan rasanya rugi rasanya. Panas dan itu gak merata kan, ada halte yang ada yang gak ada yang cuma tulisan doang, ada yang tanda bus stop aja. Gak semua bisa dilengkapi dengan fasilitas yang sama lah. Kabarnya minimal. besok gak cuman kanopi. Apa tuh? Dikasih sunscreen juga besok. Gratis. Enggak gratis ya. Gratis. Ada halte yang nggak bisa diinjek. Ini apa nih? Ada halte yang gak bisa diinjek tuh gimana tuh Mbak? Di Mer coba deh. Oh di Mer itu Yang mana, itu yang kita mana harus nih? pakai sepatu bola mas. Itu rumput semua di situ. Oh Kita bisa pemanasan di situ. Oh, baik. Ada mer yang agak ujung. Semua. Oh semua? Sepanjang Mostly Maret di ya? Mer tuh Mostly ya. Rumput ya? Rumput ya. Oh, back to nature emang temanya. Tapi dari sekian banyak, itu berarti dengan sekian banyak kendala yang ada, kalau teman-teman boleh nge-rate 1 sampai 10. Kita ada di posisi berapa sih sekarang? Transportasi umum beserta fasilitasnya Mas Indra dan dulu. aksesibilitasnya mungkin Nah, 6. 6. masih oke nih. Tapi kalau dibanding dengan 2019 ketika TF Surabaya berdiri, 4. berarti ada naik lah, 2 poin lumayan lah ya. Iya, boleh Lumayan lah. sedikit ya. Boleh, Mas bisa perbaikan nih. Mas Tugas gimana? Boleh, Barat dulu. Aku karena ada pendekatan afirmatif seperti ya gratis buat lansia itu tadi, dan aku mengapresiasi feeder yang udah mulai banyak. Terus respon waktu FD4 digabung jadi FD3, jadi aku 6,5 boleh deh. 6,5. Tambah 0,5. Ya, boleh lah. Nggak Mas apa-apa lah. Tugas. Karena sudah ada perbaikannya macam-macam dan juga apa tuh namanya, kita cuman di Surabaya aja yang khusus wanita yang di depan terus macam-macam. Karena nilai KKM-nya 7, saya kasih angka yang bagus lah. KKM apa guys? Standar batas- minimal. standar minimal. Biar gak remedi Mbak biasanya. Biar nggak remedi. Oh iya, biar gak remedi. Dan itu nilainya 6,9. 6,9. Nanti saya remedi. Masih ya? Masih ya? Masih lah. Masih remedias. Masih perlu perbaikan ya, tapi ya Sedikit lagi. begitulah ya. Semester pendek lah ya, SP lah ya paling. 3 bulan. Oke, baik. Jadi memang masih perlu perbaikan, masih hal yang bisa banyak dieksplor lagi sebetulnya ya. Harusnya. Di transportasi Surabaya, apalagi kayak seperti sebut Mas Tugas tadi. Awal tuh kan kita bayar pakai botol plastik. Iya itu lumayan ini gak sih? Effort gak sih? Iya benar. Terus lagi orang-orang mikir akhirnya ini bukan transportasi umum, Transportasi lingkungan. rekreasi. Oh iya rekreasi. Rekreasi betul. Iya, jadi pernah dapat anggapan kayak gitu gak sih? Transportasi umum yang ada di Surabaya cuma buat rekreasi doang, bukan buat menghubungkan kita dari satu titik ke titik yang lain. Aku kali ya. Jadi waktu itu karena aku termasuk mengajak anak-anakku untuk berwisata memang waktu itu dengan bawa dengan bawa botol plastik itu. Tapi kemudian aku mencoba mencari perspektif lain ya. Aku bukannya membela, tapi memang saat itu kan sangat terbatas. Jumlahnya sangat terbatas. Mau kita bilang itu transum bisa dikecam. Profit apa jadi transum gitu kan. Dan mungkin dari situ untuk behavior change-nya ya, untuk bayar tapi juga nggak bisa ngakomodir gitu kan. Misalkan waktu itu mau langsung bayar pakai uang, juga nggak bisa ngakomodir kebutuhan transportasi kita juga aslinya kan. Jadi waktu itu membayar menggunakan botol plastik, dan
Untuk behavior change-nya udah oke, tapi ya itu memang akhirnya jadi tempat wisata. Masalahnya adalah bagaimana kemudian progres dari sarana untuk transportasi wisata itu yaitu ke tempat-tempat yang memang dibutuhkan bagi warga yang opsinya cuma bisa menggunakan Transum itu tadi gitu sih. Oke, Jadi baik, masih baik. tetap di apa istilahnya? Titik-titik penjemputan, Iya, dan titik-titik iya. pemberhentian. Iya. Bukannya harusnya kayak gini diurusin dari awal ya? Kebutuhannya warga tuh mau kemana, dibangunnya di situ, iya nggak sih? Kalau jadi wisatawan iya. Makanya jadi wisatawan dulu. Oh gitu. Jadi yang didengerin wisatawan, bukan masyarakat umumnya mas? Kalau misalnya dibilang itu bus wisata, ya bus wisata kan memang itunya. Maksudnya tuh dengan headway segitu, headway-nya berapa itu dulu? 30 menit atau 40 menit itu, kayak gitu. Itu lama sekali dan kalau standarnya kita bilang di buku-buku atau di jurnal-jurnalnya orang-orang tuh minimal 15 menit ke bawah atau 10 menit kayak gitu. Waktu tunggu ya headway Waktu tunggu jarak antara dari bis satu yang ke bis yang lain. Kalau kayak dibandingkan sama Jakarta deh, gitu. Jakarta 7 udah berapa 5 ya? sampai 7 menit ya? Iya. Jangan dibandingin kasih. Iya, Oh gitu, ketahuan jauhnya ya, 50 menit ya. Kita berapa 30? Dulu 30 sampai 40. Sekarang? Sekarang 15-20 menit kayaknya sudah bisa. Itu Surabaya bus. Kalau Surabaya Trans bus, Semanggi ya. masih Trans Semanggi 45 menit. 45 menit. Tapi ini loh, Apa di tuh? Mer itu banyak kok ini Trans Semanggi. Kalau pagi tapi. Oh iya. Berangkat kan dia. Berangkat kan, berangkat rame ya? numpuk. Oh, numpuk singkat. kan. Iku di K3 sama K2 jadi sepertinya, satu. arwah gentayangan mas. Maksudnya gimana tuh? Arwah gentayangan gimana tuh? Kemarin tuh kami baru merayakan 1 tahun meninggalnya bis K3LL, itulah bis listrik sih. Oke. Setahun yang lalu warga Surabaya itu jadi korban. Kalau saya ngomongnya saya jadi korban. Kenapa Jadi nih? bis itu di launching 20-an Desember ya. 20-an Desember, tanggal 1 Januari 2023 hilang. Tanpa ada kabar, tanpa ada pemberitaan. Bis listrik bekas Bekas G20. G20. Iya, iya, iya. Tiba-tiba hilang gitu. Dan teman-teman sering melihat penampakannya di Mer. Jadi jalan muter, balik lagi ke kandang gitu. Jadi itu jadi kelihatan banyak padahal nggak ada penumpangnya. Ini manasin baterai. Manasin baterai. Kalau ditanyain ke pihak-pihak yang berkepentingan, jawabannya pasti dilempar-lempar. Nggak ada yang mau disalahin. Gitu aja sih. Ini ngomongin masalah habit ya, behavior orang Surabaya. Kalau melihat dulu, mungkin tahun-tahun 90 atau 2000-an awal, dari anak sekolah, saya sendiri juga ngalamin ya, dari sekolah itu berangkat naik transportasi umum. Mungkin kalau sekarang udah jarang ya, dulu kan masih ada angkot, ada BEMO, dan lain-lain. Nah, tapi waktu besar segini saya malah jadi suka naik kendaraan pribadi. Karena itu tadi transportasi umumnya nggak berkembang dan gimana, itu tanggapannya gimana? Oke, tak tanggapi ya. Mau. Dulu aku dari SMP itu naik len T2 dari apa namanya? Si, P T2 atau itu T2? Kenjeran. Oh, iya, Dari iya. SMP 29 ke daerah Ngagel situ. Bayar lurus tengah, kadang-kadang gak bayar, lali sering. Kadang-kadang nggak bayar. Saya juga sering. Lali ya. Seneng ngomong lali gak eling. Terus kalau berangkat pakai len P dari Pucang ke itu tadi ke SMP 29 dan kalau dulu kan aku naik len itu karena ya paling murah itu, orang tua juga nggak sempat. Tapi sampai kelas 3 tuh akhirnya pakai sepeda ontel. Pas SMA itu orang tua kayak, iki anakku gak pantas ya. Suwi-suwi kok numpak BEMO terus kayak gitu kan. Kapan dia pacare kayak gitu kan. Akhirnya ya wis tumpakno. Diberikanlah Suprafit. Oke. Enggak sih, turunan sih. Tapi ya itu karena apa sih? Orang Surabaya memang kan pride-nya tinggi kayak gitu kan. Dan pada saat itu motor tuh murah. Pas saat kita transisi dari apa itu namanya? Dari transportasi umum yang kita pakai BEMO kemudian itu zaman-zaman ketika BEMO udah makin sering ngetem, itu zaman-zaman angkot itu makin jarang dan armadane tetap tua 90-an. Oh iya. Itu harga motor makin murah. DP 500 bahkan nggak pakai DP pun bisa kayak gitu. Akhirnya timbangannya aku soro-soro dan anakku belum tentu aman, akhirnya ya udah pakai motor. Tak cicilno sih enggak apa-apa kayak gitu ya. Akhirnya kayak gitu. Dan puncaknya di 2012 banyak line yang dimatikan secara langsung oleh pemerintah kota kayak gitu. Oh, oke. Jadi ya nggak ada pilihan. Sebenarnya bukan karena line itu nggak bagus atau nggak, tapi nggak ada pilihan. Apalagi kalau kita ngomongkan pendidikan kayak gitu kan, banyak SMP, banyak SMA, bahkan SD itu dibangun baru, tapi jalurnya ke sana untuk transportasi umum tidak dibangun juga.
Iya. Itu yang bikin ya wis lah mbak motornya. Karena dulu saya masih ingat dari Wonokromo ke Waru itu cuman habis 5.000. Oh iya bener ya. Naik bemo bis ya. hijau, enggak bis hijau. Oh bis hijau. Bis hijau. Mesti Mojokerto. Itu kan turun Bundaran Waru nanti kesananya lagi naik aku lupa namanya H4 kalau nggak salah arah ke daerah Pondok Chandra. Dan masih ingat ya. Oh yang naik H4 itu naik H4. Naik H4 kan? Saya ngapel naik itu soalnya. Sebelum punya motor, tapi ceritanya hampir sama ya, karena semakin sulit waktu ngetemnya makin lama, Iya. dan opsi buat punya kendaraan pribadi juga lebih murah waktu itu akhirnya. Sama dulu ini sih kalau orang tua saya itu keamanan sih. Karena dulu sempat saya armadanya ya, terutama armadanya. Iya, sempat iya. saya naik, bahwa ini udah jalan Pak. Lubang. Iya. Terus ditambah ya kenyamanan ya, banyak yang ngerokok dan sebagainya. Iya. Sama keamanan juga copet dan lain-lain gitu lagi rame-rame itu. Tapi kalau anak sekolah kayaknya jarang ya ini copet ya. Digendam biasa soalnya. Digendam langsung ya hilang kabeh. Lebih gampang. Hilang sak KB. Oke, jadi ada transisi yang terlambat dong berarti. Antara regenerasi sebelum kita mematikan angkot dan kita menciptakan transportasi umum yang baru, ada regenerasi yang terlambat berarti Mas? Iya, regenerasi terlambat dan idenya nggak penuh. Dan kita pinginnya yang eco-friendly dan lain-lain dan gimmick-gimmicknya duluan. Maksudnya tuh apa namanya? Ya gimmick, aku bilang sih gimmick kayak misalnya dan inklusif dan lain-lain. Tapi yang kayak yang utama seperti headway, kemudian kesiapan armada itu nggak dipikirkan lebih dalam. Kayak Jadi kebutuhannya istilahnya. Nah, intinya kebutuhannya nggak itu dapet. masih belum terpenuhi tapi Yes. udah memainkan gimmick-gimmick. Mas tugasnya jahat ya ternyata komentar. Aku ngaku nambahin dong. Boleh. Jadi Boleh. ya aku dari SD juga naik angkot ya. Angkot campuran sih angkot antar jemput sama nebeng temen. Itu penting itu. Gandol gak mbak? Aku gratis. Karena muka aku anak kecil. Jadi kayak kasihan gitu. Bawa-bawanya suka gitu. Terus enggak, tapi memang benar tadi. Jadi bukan soal kita dewasanya. Tapi karena infrastruktur yang pertama udah dibangun car centric. Atau ya motorized centric gitu kan. Jadi lebih mendukung kendaraan bermotor. Terus udah gitu aku ngerasain banget yang namanya pindah BMW. Di BMW itu pokoknya ngetem itu lama banget gitu kan. Sementara kita butuh cepet-cepet. Nah, di saat angkot-angkot itu mulai lesu, pemerintah bukannya merespon dengan oke, kita akan revitalisasi angkot gitu, tapi udah kesalip duluan sama ojol. The rise of ojol, ya kan? Swasta ya istilahnya. Betul. Waktu ketanggapan untuk kebijakan yang berpihak pada kelompok-kelompok rentan itu masih kurang diperhatikan. Jadi lebih memilih yang ya biar perekonomian berputar kan ya. Benar. Fokus ke pekerja-pekerja. Oke. Jadi transportasi umum nggak bisa bikin ini ekonomi berputar. Kalau dibandingin sama kredit, Oh. gimana Indra? Dia sebagai anak perbankan nih. Mas Indra gimana Mas Indra? Gitu tak Mas? Wah ini ngobrolnya teknis banget nih. Kayak ngajarin kuliah nih. Nggak, gini. Ekonomi berputar itu kan fokusnya adalah ada proses transaksi jual beli. Oke, kalau kita ngomongin kendaraan bermotor, ya berarti itu kita ngomongin sektor otomotif. Ada faktor kredit kendaraan bermotor, ada faktor BBM beli. Oke, ekonomi berputar di sana. Tapi saat kita bicara soal mall, soal pasar, soal tempat-tempat UMKM deh, Surabaya kan senang banget tuh sama UMKM kan ya? Iya. Kita akan bicara soal gimana orang ke sana. Gimana orang mengakses tempat tersebut, gimana orang kemudian bisa ke sana dengan nyaman, bisa berbelanja, bisa membeli. Contoh sederhananya Tunjungan deh. Saya pribadi males ke sana kalau tidak pakai Surabaya Bus. Jujur aja ya gitu loh. Karena apa? Parkir bingung. Oh ya, Oh, iya, susah. benar, Parkir susah. benar. Mending aku naik Surabaya Bus, turun di Tunjungan, muter deh jalan kaki. Itu penting. Karena apa? Karena daripada kita nyediain parkiran sedemikian luas buat kendaraan bermotor, kenapa enggak itu dijadiin sebuah ruang-ruang jualan UMKM? Aku pikir itu bakal jadi konsep yang sangat menyenangkan. Mungkin bisa contoh apa ya, di New York ada, di Barcelona ada, di mana jalan-jalan itu ditutup buat kendaraan bermotor, kemudian dibuat menjadi sebuah area di mana seni itu bisa tampil, orang bisa jualan apapun. Jadi kayak apa ya? Ekonomi berputar itu skala mikro dan makro, gitu aja ya. Nah, makronya dipikirin, selalu dipikirin.
kreditnya 0%. Ini, tapi kenapa kok nggak pernah mikirin yang mikro? Karena dulu kebetulan ya karena udah diungkit ya. Saya orang yang di perbankan yang mikro gitu. Itu jadi kayak apa ya? Kita coba deh lihat receh-recehan ini. Recehan tuh dikumpulin jadi triliunan loh. Jangan nyelamatin kita dari krisis moneter. Iris, yang nyelamatin kita dari krisis moneter, yang nyelamatin kita dari pandemi kemarin itu adalah mikro, ekonomi mikro. Ini podcast transportasi namanya. Kak, kau mas. Lanjut. Tapi iki. Jadi transportasi umum itu akan sangat bisa mendorong perkembangan ekonomi mikro kita dengan memberikan akses kepada warga atau kepada siapapun untuk mengunjungi tempat-tempat di mana ekonomi itu berpusat. Kalau di Indonesia kita mengenal pasar, kita mengenal mall, kita mengenal tempat-tempat lain yang di mana di situ memang di set up sebagai sentra bisnis. Aku pikir itu bisa jadi sangat helpful sih kalau kemudian transportasi publik itu dikembangkan dengan masif di mana-mana. Bisa bayangin sih, biasa bayangin. Ada potensi sebenarnya berarti. Ada potensi. Betul. Iya. Itu baru transportasi umum untuk orang ya. Nanti belum untuk barangnya, belum. Itu kan juga bisa bisa dijual juga sama yang penyedia jasa ini. Bisa bayangin sih. Apa tuh? Bayangin ya kalau semisal emang Surabaya ini digarap dengan serius, bukannya transportasi umumnya tapi juga layanan mungkin untuk berjalan kakinya, haltenya, ini bisa kebayang sih, pinggir-pinggir nanti akan banyak penjual-penjual, kita mampir kayak New York lah. Wih, tipis-tipis kayak di Jepang lah. Iya, minimal lah ya. Sama-sama Asianya kan. Nah itu. Iya, seperti itu ya. Tapi ya, bolehlah kita sedikit berikan apresiasi, setelah cukup banyak ya kayaknya pesan-pesan yang disampaikan. Kakean sih mas. Masih banyak lagi loh habis ini mas. Kalau kita bagi nih, Surabaya kan banyak ya, utara, pusat, timur, selatan dan lain-lain. Kalau teman-teman boleh rank dari semua wilayah Surabaya yang ada, yang paling oke deh dari semua transportasi umum plus fasilitas penunjangnya yang mana? Pertama mapping dulu. Boleh. Utara nggak ada. Iya. Ada ya? Nggak ada. Mentok di Raja Wali. Iya. Oh iya. Ya kan. Itu Tapi masih masuk ke mepet. dalamnya kalau misalkan kita bicara akses nggak ada, ya kan. Oke. Terus barat, aku disclaimer aku hidup di timur. Oke. Rungkuters. Oh, Rungkut. Republik rakyat rungkut. Kan dari tadi dibahas mer terus ya. Iya. Paham Lord Dalam ya. Rungkuter soalnya. Ya itu jadi apa namanya? Oh, aku di Duku Kupang juga. Jadi sebenarnya dekat sama SS yang dulu kan. Jadi Oke. aku tahu juga daerah situ masih belum banyak, masih belum ke dalam banget. Tapi feedernya juga enggak, ya kan. Tapi makanya sebenarnya timur sama barat kayak lebih banyak di timur. Tapi tetap yang paling bagus adalah pusat. Karena emang ya wisata itu tadi sih. Kan kita punya TP 1 sampai 6. Oh iya benar. Iya. Oke. Orang luar kota ke Surabaya kemana? Ke TP ya? KTP, iya belanja pokoknya Iya Pak. benar. Oke, jadi pusat, utara paling bawah ya? Iya. Di tengah-tengahnya baru bergantian lah ya. Barat sama timur ya. Oke. Honda Bandi. Setuju yang lain tuh ada perubahan? Kalau ke Ampel deh. Ampel itu kan salah satu sentra wisata yang sangat dibanggakan Surabaya toh? Betul. Cara ke sana gimana? Kalau naik transportasi umum deh, pasti nggak ada yang bisa jawab. Gak ada sih. Iya juga sih. Minimal naik mobil atau Ojol naik lah, sepeda ojol lah. motor. Kalau mau nekat jalan kaki seru sih sebenarnya. Kalau teman-teman mau coba jalan kaki di kawasan itu seru banget sebenarnya. Cuma ya nggak semua orang punya kemampuan untuk berjalan kaki dengan jarak segitu kan? Betul. Itu aja. Jadi kayak pertanyaannya apa? Kenapa utara nggak ada? Ya itu tadi kayaknya keras aja. Oke, selain karena road jalan tadi emang kecil ya. Itu jalannya enggak gitu. Sempit dan apa ya? Emang udah sempit kanan kiri parkiran lagi gitu kan. Iya. Jadi yang mau berhenti Nah, sebenarnya dengan syarat jalan sempit, terus kanan kiri itu udah parkiran dan rame. Ya kenapa nggak ada transportasi umum ya? harusnya ya. Nah, Iya. Siapa yang bisa jawab? Soalnya kalau ke Ampel itu apalagi kalau bukan wisata kuliner kan. Yes. Tapi keluhan saya satu, bingung cari parkiran. nah itu Asli dia kan di tuh. situ kan. Parkir paling ada di parkir satu minimarket gitu udah akhirnya muter. Iya. Muter sendiri. Kenapa nggak ada yang jarak pendek dulu lah. Lokal dulu lah kan bisa lah. Berapa sih total? Ada yang tahu nggak teman-teman? Total apanya nih? Bus yang ada di Surabaya. Total Surabaya bus. armada ya. Iya armada. Armadanya ke Surabaya Bus tuh 30, based on number aja. Jadi Surabaya Bus tuh ada nomornya. Oke. BW29 itu masih ada. Enggak, SB 31 ya guys ya. Iya segituan, aku gak SB ngapal. 31. Anggaplah ada 31 unit. Kemudian Wirawiri itu bisa sampai nomor 60-70. Terus kemudian Transsemanggi itu cuma 20-an lah, sekitar 20-an kayaknya. 20-an. Kalau nggak salah ingat ya. Jadi sebenarnya untuk dari segi jumlah masih sangat kurang. Oke, 50 yang gede, 70 yang pengumpan ya feedernya ya sekitar itu ya.
Feeder tuh berapa orang sih isinya? 8. 8 ya? 8. 8. Kalau misalnya yang highest itu 12 bisa. Ya antara 8 sampai 12 lah. Tapi yang HIS cuma di jalan besar aja ya? Highest cuman FD 1. Iya, Benowo Tunjungan. Benowo Tunjungan. Pusat. Ke Benowo pun juga jalan gede semua yang dilewatin Mas. Tapi itu rame loh. Itu paling rame loh FD 1 tuh. Asik loh, itu Paling serius. rame. Asik ya, karena HIS mungkin ya, nyaman ya. Karena destinasi bukan? Dong. Iya. Istilahnya paling bener deh dia, paling bener. Iya. Itu Mas rutenya tuh ngelewatin titik-titik keramaian dan ibu-ibu bisa langsung ke pasar Benowo. bukan Oh, pasar iya benar. Bubutan, pasar yang di situ. Blauran. Itu bisa cepet dan yang rame justru ibu-ibu bawa belanjaan pagi-pagi sampai jam 9. Justru pagi. Jadi saya misalnya bonek ya dari dari rumah saya ke itu naik Wirawiri memang tujuannya. Itu bareng karo ibu-ibu. Jadi katanya lapo-lapo ngono, gak sida wis. Poleling ibu. Lapo-lapo iki. Lama-lama ya. Ya katanya ngamuk ngono. Oh iya. Lapo ngamuk transportasi Itu Tapi jumlah armada segitu kurang dong berarti ya kalau dibandingin dengan jumlah penduduk Surabaya. 2 juta sekian ya. Kurang banget. Udah cuma punya 50. Penduduk Surabaya tuh 2 juta sekian kan. Tapi kalau siang jadi 5 juta. Oh iya bener. Yang mobile 3 juta sendiri ya, harusnya kan bisa ya. Itu kan kita ngobrolin jumlah warga ya berarti ya. Oke. 2 juta 3 jutaan. Kendaraan per motor kita berapa? Berapa Pribadi? tuh? 4,5. 4,5. Jadi satu orang Surabaya itu sebenarnya punya minimal 2 kendaraan. Oh iya. Kendaraan. iya enggak Mas? Iya sih. Minimal 2 kendaraan. Jadi kalau kemudian dibandingin sama transportasi publik ya jelas kebanting kan. Itu yang kemudian sekarang kita semua sambat bahwa Surabaya macet. Pendino kerungu Surabaya macet kan. Sekarang apa yang mana tuh? Taman Pelangi. Oh iya. Taman Pelangi itu udah dilebarin berapa kali coba? Oh iya. Iya benar. Masih macet. Terus sekarang mau ditambahin underpass. Apakah akan menyelesaikan kemacetan? Nggak yakin. Itu underpass depan situ? Awalnya Mer yang katanya solusi kemacetan deh. iya, maksudku ini sudah jadi hal yang harus jadi perhatian banget bahwa solusinya macet tuh udah bukan nambah jalan. Solusinya macet tuh kamu ngurangin kendaraannya harusnya. Oke. Iya sih di Maijen Sungkono. Dari HR Muhammad mau pulang ke daerah timur. Jumat sore. Salah aja kan sih. Jam 5 pulang naik Transmanggi. Alam Laut sini kan Transmanggi. 1,5 jam baru sampai di mana namanya? Darmo. Belum sampai Darmo. Oh belum sampai. Belum belokin loh, mau belok Darmo ini apa jalan apa tuh? Oh ini bukan Indragiri ya? Ciliwung. Baru bukan yang Ciliwung, yang tembusannya KFC. Aditya Warman. Baru sampai situ. 1,5 jam. 1,5 jam. Akhirnya saya turun, coba jalan kaki sampai di Darmo. Itu bis juga belum sampai. Mobilnya juga nggak sampai-sampai. Gak sampai sama. Akhirnya pesen lah transportasi online, ojol akhirnya. Iya. Itu masih sementara. Itu jadi masalah juga gak sih kita gak punya jalur sendiri buat transportasi umum kita? Jadi gak ada beda kita mau naik kendaraan pribadi, kita naik kendaraan umum sama aja macetnya, sama lamanya juga. Iya, kalau kita meniru konsep kota-kota besar memang harusnya ada dedicated lane ya. Harus ada jalur tersendiri agar orang itu punya solusi atas kemacetan. Kalau sekarang jadinya kan mau naik mobil, mau naik transportasi umum sama aja jebak macet. Sedangkan kalau emang mau digaungkan sebagai naik transportasi umum dong biar nggak macet nih. It means transportasi umum itu harus tidak terjebak macet. Makanya kalau dibicarakan bahwa harus ada jalur khusus ya emang harus kalau emang mau jadi solusi kemacetan lo ya. Itu aja sih. Sama nambahin, sebenarnya tuh kita nggak pernah kejebak macet. Kita lah biang kemacetan itu sendiri. Iya lagi. Iya kan. Maksudnya tuh sebenarnya kita nggak macet sendirian. Kita macet bareng-bareng. We are macet together. Iya, we are macet together. Tapi bener. gak apa-apa. Ini ada karena macet. Iya. Oh iya. Surabaya gak macet. Surabaya ngapain? Masih banyak yang lain kok masalah Surabaya. Masih banyak kok masalah. Kita urutin dulu deh, mana yang harus ditingkatkan dulu kalau dari fasilitas dan transportasi umum yang ada. Aku akses pejalan kaki, pedestrian. Pedestrian. Susah sih tapi kayaknya ya. Kok susah? Iya. Kenapa? Lihat aja udah dibangun bagus-bagus, tengahnya ntar dikasih pot, kasih apa. Oh iya. Itu kan iya. yang di Menghilangkan pohon. Ya. Oh iya. Nggak harus menghilangkan pohon kok sebenarnya ya. Masa bisa? Gimana? Bisa kok, Jakarta bisa. Bisa, meskipun di tengah-tengah itu dipasang halte, di atasnya dikasih pohon atau tanaman apa, bisa kok. Berdampingan ya. Kita ada kampus-kampus desain yang pasti bisa lah kalau misalkan mau mendengarkan
akademisi yang pro terhadap keberlanjutan lingkungan, mereka pasti ada solusi. Teman-teman PWK itu sih. Ini Surabaya loh, maksudnya ini Surabaya, maksudnya kualitasnya tinggi, harusnya bisa lah seperti itu. Tenaga ahli nggak kurang lah ya Nggak istilahnya. kurang. Enggak, oke. Pedestrian ya pertama ya? Pedestrian. Oke. Kedua, mungkin ada lagi Kedua layanan sih ditingkatkan terus dan rutenya ditambah, itu aja sih. layanan Dan ini dalam segi Layanan apa dalam hal layanan? apa nih Mas? Ya ketepatan waktu, kemudian apa namanya, ya jangan sampai armadanya kurang atau apa gitu. Reliability kayak gitu. Aku? Next. Ya kamu nomor 3 harusnya. Yang 2 tuh aku. Gak boleh nomor-nomor mas. Ini boleh digeser Gak boleh terus, nomor-nomor mas. Bukan politik. Kelas B-nya bergeser kok ini boleh. Kan Ratu kan Pedestrian. tadi menyebutkan pedestrian. Pedestrian. Kalau saya pengen melengkapinya dengan jalur sepeda. Oh. Ada kan Mas? Lambangnya ada tuh. Gambar doang. Iya, kan sepeda motor yang lewat tadi kan di situ. Bener juga sih. Kita bicara soal ini sih. Kita bicara soal keberpihakan akhirnya. Kita bicara bagaimana warga-warga yang berada di kampung ya seperti tugas sebut di awal tadi bahwa Surabaya itu kampung yang besar. Dan sebenarnya kalau teman-teman jalan-jalan ke kampung-kampung itu masih bakal banyak menemukan orang yang jalan kaki, orang yang naik sepeda, orang yang kemana-mana. Dan itu sebenarnya bisa difasilitasi buat apa? Buat first mile dan last mile di dalam konsep transportasi ya. Artinya apa? Dengan adanya pedestrian yang oke, jalur sepeda yang baik, itu orang akan punya kesempatan buat mengakses transportasi publik dengan lebih cepat, dengan lebih baik lagi. Sediain deh parkir. Kami kebetulan baru dari Solo, berapa? Tahun lalu ya? Udah tahun lalu ya sekarang ya? Iya, bulan lalu. Sekitar 20 hari yang lalu gitu kami ke Solo dan menemukan bahwa di halte bisnya itu ada parkir sepeda. Di halte bisnya. Jadi kayak itu menjadi sebuah apa? Solo ada, Surabaya tidak. Ini gimana ya? Jadi apa ya? Itu menjadi sebuah hal yang saya sepakat sama Ratu itu harus diadakan dulu baru kemudian kita ngomong reliabilitas. Kita ngomong soal armada dan kawan-kawan. Karena dari habitnya kita sendiri sebenarnya kita jarang kok pergi jauh dari sekitar lingkungan kita. Oh iya, benar. Paling buat kerja. Sekarang sekolah ada sistem zonasi kan. Betul. Jadi kayak ya udah paling situ aja. Saya di Surabaya waktu mulai kuliah sih sebenarnya. Jadi sebelumnya saya tinggal di kota yang paling lengkap transportasinya. New York kan, New York ya betul. New York. Nggak usah. Aja kok. Itu jadi kayak apa ya? Dulu saya naik kereta kebetulan. Masih ada tuh, mau turun di Siwalan Kerto bisa, mau turun di Ngagel bisa, sekarang udah gak ada kan. Gitu. Jadi dengan memungkinkan orang mengakses tempat-tempat tersebut atau transportasi publik, itu akan mendorong orang buat make. Itu aja sih, sebenarnya sesederhana itu aja kebutuhan kita ya. Ada tempat menaruh transportasi pribadi di Ya. titik-titik penjemputan ini tadi tuh Pak. Karena kalau kita contoh negara lain, Jepang deh misalnya, orang ke paling dekat apa stasiun kereta kan. Iya benar. Stasiun kereta ngapain? Paling jalan kaki sambil pacaran, naik sepeda, ngejar. Tapi itu masih sangat possible meskipun katalah bangun telat. Kurang 10 menit keretanya bakal datang, dia masih bisa ngebut tuh naik sepeda dan itu safe. Itu yang kadang membuat saya berpikir kenapa sih kota-kota di Indonesia tidak bisa seperti itu gitu. Padahal menyenangkan loh untuk punya lingkungan yang sangat aman buat kita lari kencang atau mengayuh sepeda dengan kencang untuk kemudian mengakses transportasi publik supaya bisa ke sekolah, supaya bisa ketemu sama orang yang disukain di sekolah. Itu kan jadi kayak apa ya? Motivasi yang menyenangkan. Kalau di Indonesia, wah telat. Oke, ya wis turu maneh ae. Ngechat dulu di grup. Ngechat, oh ya. Maaf nggak bisa ini sakit, Oke. bentar. Cari surat dokter. Itu level rendahan mas. iya. Pro-nya tuh Gimana? ngefoto ban belakang. Cari Google, foto ban bocor. Udah disiapin, stoknya Iya. banyak tuh biasanya. Siap. Agak bagus cari di Pinterest lah ya. Biar agak SD gitu kelihatan foto sendiri gitu kan. Iya. Oke, berarti habit Foto kita juga bermasalah dong. Mindset kita yang masih motor sentris atau mobil sentris juga. Itu bisa dibilang masalah, bisa sebenarnya kalau bilang masalah ya masalah, cuma saya berpikir itu adalah sebuah bentukan dari proses yang panjang. Proses yang mau disalahin juga ya gimana. Maksudku Jakarta dulu, Transjakarta juga mengalami penolakan loh. Iya. Ngapain sih itu, ntar jalanan tambah macet. Tambah Sekarang sempit. 1 juta per hari Iya. yang make. Itu kan kayak orang sekarang menganggap bahwa ya udah butuh nih, kita ada. Nggak salah kalau kemudian teman-teman nggak cuma FDTS, nggak cuma TFS aja. Banyak teman-teman kalau teman-teman di lini masa sosial media, aku pikir banyak sudah mulai bersuara soal kebutuhan ini.
Itu sih. Jadi kayak kalau ngomong soal habit, sekarang ini adalah waktunya shifting ke habit yang masa depan. Habit di mana kita semua bisa kemana-mana dengan mudah. Habit di mana kita peduli sama lingkungan. Saya pikir isu climate change atau isu polusi udara sekarang jadi concern banyak orang, gitu kan. Salah satu solusi yang sedang dicoba atau yang terpikirkan oleh teman-teman adalah ya udah kita kurangin ya naik kendaraan pribadi, kita naik bis deh atau kita naik kereta deh atau ada beberapa teman, udahlah aku berani bersepeda lah gitu. Nggak apa-apa. Itu jadi Dan kendaraan listrik bukan solusi? No. Bukan. Kendaraan listrik bukan solusi. Not yet. Sabar bu. Belum waktunya. Ya kita tahu kenapa Mas Indra di atas ya paling bijak. Iya. Tapi ngomongin masalah harga ya, tarif. Dengan kualitas yang ada di Surabaya sekarang, itu worth it gak sih? Ya, mulai dari sarana penunjangnya, safety-nya, waktu Iya, headway dan lain-lainnya, waktu di jalannya juga udah worth it belum? Disclaimer ya, sebagai kelompok menengah ngehe ya. Jadi aku nggak bisa bilang buat yang kelompok lain dong. Tapi kalau buat aku karena sudah terintegrasi antara Wirawiri antara feeder dan Surabaya Bus udah oke. Cuma AC-nya dong tolong gitu aja sih. Jadi kualitasnya harus menyamakan keadaan nih sebenarnya. Keadaan di luar tuh kayak gimana panasnya gitu kan. Nah tinggal ya TSS Trans Semanggi aja nih kapan mau integrasinya. Kata Januari 2024. Oh belum ya? Oh iya belum. TSS ya. Iya, Januari tapi maksudnya itu dari Katanya. Trans Semanggi sama Gobis itu kalau bisa terintegrasi bakal keren banget, bakal oke banget gitu sih. Gitu. Itu kalau dari segi kelompok menengah ngehe yang anaknya baru 2 gitu. Dan maksudnya masih dapat diskon kan buat pelajar. Oh oke. Gitu, bahkan ada yang gratis juga. Ya, oke. Jadi masih oke lah. Oh iya, saya sebagai pemuda rumah tangga yang setiap pagi itu paling nggak order pecel dulu baru kita berangkat sekolah atau kuliah atau kerja. Transjakarta 2.500 ya? 3.500. Gratis. Udah, terus KRL itu ya segitu juga ya? Ya sekarang ada auto multi trip juga kan. Nah itu, kalau Surabaya Bus 5.000 dan Trans Semanggi 6.200. Ya silakan dibandingkan sendiri. Oh iya. Aku perlu menambahkan. Perlu menambahkan? Ya atau perlu menyelamatkan? Jangan. Sebenarnya kalau ngomong tarif itu kan kita ngomong soal ada subsidi di dalamnya. Ada peran pemerintah dalam menyediakan sejumlah dana untuk mengcover biaya. Karena kalau tidak ada itu kemungkinan biaya kita di atas 10.000 sih. Iya sih. Naik Surabaya Bus tuh harusnya. Tapi kan ada keberpihakan. Nah sekarang tinggal kalau buat saya 5.000 dengan UMR Surabaya dan kemudian dengan biaya yang saya harus keluarkan sehari-hari buat ngopi dan kawan-kawan 5.000 itu masih cukup oke. Saya bukan kelas menengah ngehe sih, saya kelas menengah irit aja sebenarnya. Tengahnya yang tengah banget gitu. Tapi kan bisa buat ganti biaya parkir. Ya. Biaya parkir Indomaret ya. Tiba-tiba muncul itu Ya, kan. setidaknya kan gua parkir lah. Itu solusi ya sebenarnya ya. Salah satu solusi dari transportasi umum ya. Mencegah konflik ya. Di minimarket kan sering terjadi kan. Iya, betul. Yang sering terima report itulah pastilah. Iya betul. Ini kok ada betul. petugas parkirnya. Iya makanya ya kita kan nggak tahu juga. Iya ya transportasi umum juga jawaban. Jadi masih Harusnya. oke lah ya. Masih so-so lah. Buat harga yang sekarang ada di transportasi umum Surabaya. Sekarang berapa sih? 5.000. Surabaya Bis sama Wirawiri ya? Ya. Udah. Dalam waktu 2 jam. Oh. Nggak perlu bayar lagi. Oke. Kalau ini Trans Semanggi? 6.200. 6.200. Kalau pelajar Surabaya Bus itu 2.500. Kalau Trans Semanggi itu 2.500 juga ya? 3. Trans Semanggi nggak ada diskon bukan? Ada diskon. Ada Flat ya? Ada diskon kok buat mahasiswa sama lansia juga ada diskon. Kalau yang Surabaya Bus malah gratis. Malah gratis kalau misalnya KTP aja. KTP aja. pondok KTP. Oke. Itu sih. Kelihatan banget kita nggak pernah naik transportasi umum ya. Ya tapi emang kerasa banget waktu itu aku naik feeder ya. Jadi ada ibu-ibu lansia gitu cerita dia bisa keliling kemana-mana di Surabaya sama teman-teman pengajiannya dengan menggunakan feeder secara gratis itu kayak tuh kan. Iya. Bermanfaat ya. Karena 2 jam di Surabaya itu masih masuk akal ya, masih make sense Masih lah ya make kan. sense, 2 iya, jam iya. gratis itu masih masuk akal. Kita bisa keliling Surabaya cukup banyak loh dalam waktu 2 jam. 2 jam itu dari Kalau nggak Jumat sore. Iya. Jumat sore, aduh. Tergantung jangan waktu berangkat ya sebetulnya. Jangan itu saya yang 1,5 jam sampai di Tewara itu berdiri loh.
Oh iya. Berdiri loh akhirnya. Iya gini dan ada ibu-ibu lansia gitu. Berdiri juga. Kan ya biasa kan ngerem gitu kan gini. Itu ibu-ibu lansia cuman flat banget Pak. Udah terlatih dia. Sudah terlatih. Ini kaki saya udah rasanya. Oke, ada campaign nggak? Oh iya. Ada campaign nggak? Dari teman-teman sendiri. Kalau soal campaign sebenarnya teman-teman TF Surabaya itu 2019 ya awalnya tuh bukan campaign ya, sebuah advokasi yang sifatnya gerilya. Oke. Mohon maaf mungkin nanti Pak Disup lihat ya kami yang nempelin peta waktu itu. Jadi kami waktu itu teman-teman Caka, Vendra yang founder-founder kami itu bikin sebuah peta transportasi Surabaya. Karena merasa di Surabaya orang nggak tahu. Jadi salah satu hal yang vital di transportasi adalah informasi itu. Karena kalau nggak ada informasi orang gimana mau ngakses, kan sesederhana itu aja pola pikirnya. Makanya kemudian teman-teman mendesain peta dan secara ilegal nempel di beberapa halte. Gitu. Itu sebuah advokasi campaign yang dilakukan di awal. Kemudian bergerak ke sini, campaign kita alihkan digital karena 2019 kemudian masuk 2020 kan pandemi. Nggak bisa berbuat banyak. Ya udah kita mainnya di campaign digital deh. Kita bikin bangun awareness, kita bangun kesadaran masyarakat bahwa transportasi publik itu dibutuhkan. Nah, kalau kemudian membahas yang viral kemarin itu sebenarnya kalau buat saya pribadi itu bukan sebuah campaign. Itu adalah sebuah reaksi. Ya, orang ada anak-anak kalau nggak salah sih anak-anak ya. Anak-anak yang ngelihat orang motor naik trotoar itu kan nggak baik gitu. Dan mereka memutuskan untuk bereaksi. Reaksi itu kemudian diviralkan. It's not a campaign tapi itu adalah sebuah reaksi masyarakat untuk melakukan hal yang benar. Saya pikir itu baik sih jatuhnya ya. Kalau bisa makin banyak orang aja yang kayak gitu nggak apa-apa gitu, nggak perlu nunggu teman-teman FDTS gitu kan. Siapa aja bisa kok melakukan itu asalkan punya kesadaran. Itu sih. Memang harusnya seperti itu. Memang kan sebenarnya motor nggak boleh naik trotoar sebenarnya. Iya. Iya sih. Okay. Kesadaran kita beda soalnya. Ada motor naik trotoar kita ikut di belakang biasanya. Wah macet naik trotoar Bisa jalan tuh naik kan. Oke. Tapi pernah gak sih kayak tadi langkah-langkah teman-teman dari TS Surabaya itu seperti nempelin map. Itu direspon sama pemerintah, mungkin ada respon apa gitu? Dicabut. Dicabut. Langsung ya? Dicabut. Ya sebenarnya kalau soal respon positif negatif lah ya. Kami pun secara beberapa individu di kami itu juga membantu lah ya. Karena kami gak suka aja sih sebenarnya diceluk koniku isone maidoto mbok yo dewangi. Ya sudah, ada beberapa teman yang secara tidak langsung ataupun secara langsung kemudian berkomunikasi dengan teman-teman di sub untuk berbagai macam improvement di bidang transportasi di Surabaya, baik itu soal transportasi publiknya sendiri atau transportasi umumnya, juga soal mungkin jalur sepeda ada juga, ada yang pedestrian juga. Jadi Maido tetap gitu kan, kritik itu tetap. Kami tidak kemudian menggugurkan misi kami atau menggugurkan fungsi kami sebagai kelompok masyarakat yang berusaha berkontribusi terhadap kota. Meskipun kami ini juga ada yang istilahnya terlibat sama teman-teman di dinas perhubungan gitu loh. Itu ya balik lagi lah. Kami ini cuma sekedar warga yang pengen berkontribusi kok sebenarnya. Gitu kan. Cuma ya mungkin jalurnya terkesan nekat, ya apa Surabaya ya bonek kan gitu ya. Ketemu tadi hasilnya gak sih? Atau naik dari 4 ke 6 tadi nilai di awal itu? 4 dan 6 itu kalau kemudian diklaim sebagai kami rasanya gak baik lah ya. Tapi harusnya memang ada kontribusi meskipun itu sekedar didengarkan. Berarti kan kalau bisa naik dari 4 ke 6 itu berarti pemerintah mendengar. Eksekusinya ntar dulu deh, kita bisa evaluasi belakangan gitu kan. Itu kalau dari pemerintah. Tapi kalau dari teman-teman sendiri mungkin ada juga masyarakat di luar sana yang ingin berkontribusi juga. Hal pertama yang harus dilakukan itu apa sih? Saran aja. Paling gampang ya naik transportasi umum. Itu ya pertama ya. Paling gampang dan menikmati ada error ya udah dicatat atau disampaikan. Soalnya kalau misalnya nggak disampaikan ya nggak tahu juga. Ya sering-sering pakai aja sih. Dan ketika error itu ada dan disampaikan, diperbaiki kan otomatis lebih baik. Dan ketika penggunanya juga tinggi,
dinas juga mungkin bisa menambah armada ataupun memperbaiki kualitasnya secara nggak langsung. Coba dulu ya. Coba dulu. Saya sudah beberapa kali. Dari nafas aja coba dulu ya. Sebagai orang yang rute rumahnya kelewatan jam-jam macet terus ya. Iya. Napasnya panjang ya. Napasnya harus panjang. Fisik asli fisik. Iya. Ya emang gimana di Surabaya emang buat bertransportasi publik tuh masih harus kayak bikin itinerary traveling. Masih harus lah. Memang harus ini ya. Harus. List dulu ya. List dulu. Tapi Jam segini, naik ini, berangkat soal, ini. tambahan soal kritik tadi ya. Jadi meskipun kita mungkin beberapa kali sudah terlibat sama di sub dan itu bagusnya sih pemerintahnya terbuka ya. Jadi bukannya justru bikin Menutup diri kampanye gitu ya. tandingan yang aneh gitu, tapi ya masih ada lah ngundang-ngundang buat mau mendengarkan sedikit gitu ya. Terus either itu diimplementasi atau enggak, saya yakin juga pasti banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Cuman ya itu sih kalau misalkan kita akan tetap mengkritik karena kritik itu memang tetap diperlukan. Komunitas-komunitas yang mengkritik, misalkan TF Surabaya nanti sudah sepenuhnya berpihak pada pemerintah, misal nih, tetap harus ada kelompok mengkritik lain, karena itu yang menyebabkan dinamis dalam kehidupan gitu kan. Nah, cuman beberapa orang berpikir mungkin mengkritik tuh harus solusinya apa? Maido tok gak ono solusi. Ya yang mikirin solusi kan harusnya pemerintah ya. Iya. Oke. Iya kan? Betul sih. Kita udah bayar pajak gitu kan. Iya. Terus ya dan mengkritik tuh nggak harus. Ya pertama pasti dia dasari kepengen memperbaiki ya. Karena ada yang butuh diperbaiki dan gak harus pakai analisis yang mendalam gitu juga. Karena mungkin katakan sebagai ibu rumah tangga udah gak sempet bikin analisis, cari kajian-kajian gitu kan. Boleh jurnal. Iya, tapi punya alasan yang kuat dan sangat-sangat berpihak pada, sangat-sangat memiliki perspektif pada kelompoknya. Yaitu sebenarnya berhak untuk mengkritik gitu kan. Nah sayangnya mungkin pemangku kepentingan itu cuma mendengarkan mereka yang punya analisis kajian mendalam itu tadi gitu sih. Tapi semoga nanti akademisi ini juga make transportasi. Banyak yang pakai. Saya yakin udah banyak yang pakai tapi lebih banyak lagi. Benar. Bisa disampaikan ke Pemkot ya. Betul. Gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Tapi ini terakhir ya mungkin. Juga sih Surabaya Bus udah penuh terus. Surabaya Bus penuh dan FD3 itu paling penuh. Wah. Saya pernah. FD3 itu mana sih? FD3. Jayabaya Menur. TIJ Gunung Anyar. TIJ Gunung Anyar. Arah ke timur ya, kota ke timur ya. Itu saya sering ditolak sih. Maksudnya itu jam-jam rush hour pernah itu mau rapat ketemu bapak-bapak di sub juga. Itu telat setengah jam gara-gara ditolak. Kepenuhan. Di situ 3 kali ditolak kayak gitu. Luar biasa. Pak, armadanya sampean bagus, Pak. Wih. Dipakai kayak gitu kan. Bagusnya kayak gitu. Bagus tuh, minatnya makin naik berarti. Iya. Ya, banyak kayak gitu. Bener. Berapa sih kita sehari, 1 juta ada? 1 juta enggak salah. Belum ya. Kejauhan ya. Kayaknya next sama teman-teman di sub deh, boleh. Boleh. Dan boleh juga nih teman-teman kalau kan kita sempat ya ada di apa ya waktu itu ya sempat ada perdebatan juga perlu nggak sih kita kereta Jakarta punya LRT, MRT dan lain-lain. Kalau menurut teman-teman yang dibutuhkan di Surabaya sebenarnya kalau teman transportasi umum apa sih? Apakah LRT, MRT ataukah angkutan listrik? Iya, ataukah tram ataukah mikro apapun lah. dulu aja ya Skyline atau apa? Skyline. Kalau aku lebih tetap ke banyakin feeder. Ya kita dulu udah oke banget dengan banyak bemo kan. Bemo land itu udah oke banget dengan dulu itu di Pasar Atom ada Pasar Atom kan banyak terminal DA dan lain-lain, pasar pertemuan apa gitu. Ya itu sih sebenarnya lebih dibanyakin yang kecil-kecil aja dulu daripada yang kayak LRT dan lain-lain gitu sih. Make Surabaya Great Again. Dan LRT itu atau MRT itu biayanya sekitar 1T untuk 1 kilometer. 1 T untuk 1 kilometer. Kurang lebihnya segitulah. Nah itu kalau misalnya dibuat bis aja deh. Itu 2,5 T. Paling enggak udah 2,5 M buat 1 bis kayak gitu kan. 2 M. Itu bisa dapat piro? 50 dan 50 bis. 50 bis yang udah keliling. Perbaikan halte juga ya. Udah termasuk perbaikan halte dan lain-lain. Dikalikan dengan wirawiri, itu bisa lebih banyak lagi. Wow. Satu bus itu ya paling nggak 5 wirawiri sih, 4 sampai 5 wirawiri kayak gitu. Idealnya ya. Iya kayak gitu. Jadi kalau kita daki-daki ke apa itu namanya LRT, MRT ataupun kita pakai teleport ya kesuwen. Gitu. Ya lebih advance lagi. Tapi correct me if I'm wrong ya, LRT dan MRT, pokoknya kereta-kereta itu lain kan di Jakarta oke karena kota-kota
pendukung penyangganya itu tadi juga udah sangat-sangat padat gitu kan. Aku nggak bilang Surabaya Gresik padat, tapi rasanya 5 tahun ke depan belum sampai situ kebutuhannya ya untuk berpindah. Mungkin Gitu sih. difokusin ke yang ada dulu lah istilahnya, kebutuhan dulu. Tapi kereta lokal kita tuh hampir full book ya mas tiap hari. Kereta lokal kita tuh full book karena minim. Heeh. Jadi kereta tuh penting juga. Menjawab ya. Aku kuliah biar kan PP kereta. Karena turun di Gubeng, jalan kaki ke kampus gitu kan. Naiknya dari PPLG biasanya. Oh, oke. Itu masih enak aja. Keretanya udah tahu jadwal jam berapa, naik, turun di Gubeng, udah jalan kaki, pulang pun sama gitu kan. Sekarang nggak ada. Sekarang pilihan terdekat adalah turun di Warung. Itu pun kalau kebagian. Penuhnya ya karena minim. Itu sih. Jangan keblinger sama angka pengguna angkutan umum naik ya. Jumlah armada yang kurang sebenarnya. Itu sebenarnya itu oke. Tapi misal kalau diberi pilihan ya, opsi memilih angkutan umum yang cocok untuk di Surabaya, itu dari semua yang sudah disebutkan tadi, apa yang paling cocok deh satu? Back to Feeder. basic Aku feeder. Feeder. Back to basic. Kalau aku tetap akan berfokus dulu karena pertanyaannya seperti itu. Nah, aku akan berfokus bahwa sebaiknya kita bangun jalur pejalan kaki dan sepeda. Dulu. Langsung. Oke. Langsung Pak. Ya udah. Iya, Ya udah, Mas Indra, bis iya. deh. Bis ya? Bis. Bis, Kalau mau karena gitu, kita butuh banget sih. Tapi paling nggak pakai yang middle, jangan pakai yang besar seperti sekarang. Karena buat saya masih sangat concern terhadap jalur Kertajaya Gubeng. Oke. Kertajaya Gubeng, jadi jalur Kertajaya itu kan nggak bisa bis naik, masuk situ. Ada Ada viaduk. kan? Ada viaduknya Kalau itu. pakai bis yang lebih kecil masih kemungkinan bisa, karena apa? Demand di sana sangat tinggi. Sebenarnya itu kawasan yang SCBD-nya lah, SCBD mini SCBD-nya Surabaya lah. Surabaya tuh Gubeng, Pucang, Manyar, dan bukan nama-nama yang ke barat-baratan kayak gitu. Iya. Itu masih sangat mungkin loh. Nama yang Tapi kalau kebarat-baratan pakai bis maksud- gede ya nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa itu ya. Oke, itu dia. Berarti back to basic, feeder dan bus ya. Bis kecil. Yang kayak seukuran bus listrik kemarin ya. Seukuran bis listrik yang lagi diuji cobain boleh lah. Iya. Nih teman-teman juga terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Sudah mampir di pulang siaran dari Suara Surabaya. mau bilang transfer Surabaya. Transport for Surabaya. TF Surabaya. TF Surabaya, terima kasih. Boleh dong diajakin dong kalau gitu biar orang-orang naik kendaraan umum. Saya menghimbau Bapak Eri Cahyadi dan jajaran untuk naik transportasi publik mulai besok. Dan orangnya udah mau Boleh sih maksudnya mau dijelaskan lagi, sebenarnya. Bos? Iya. Boleh. Coba. Bapak Eri Cahyadi dan jajaran saya himbau dibalik ya sekarang untuk menggunakan transportasi publik untuk ngantor Pak. Biar tahu rasanya, biar tahu gimana kami setiap hari harus berjibaku dengan berbagai permasalahan yang ada, supaya kalau ngambil kebijakan juga lebih menyentuh akar rumput. Boleh gak tuh? Kan udah ada halte balai kota ya. Oh, halte balai kota ada kan, jadi masih sangat deket lah, jalan kaki dikit itu. Aku boleh niru suaranya Bu Restu nggak ya? Boleh. Silakan. Boleh, nggak apa-apa. Dipanggilin boleh. Boleh kita panggilkan abis ini. Silakan. Kawan mengajak semua teman-teman untuk naik transportasi umum agar kita nggak bermacet-macetan di jalan bersama. Terima kasih. Mirip. Bunda Restu. Halo Bu Restu. Ini ya. Mbak, Mas tugas TF Surabaya Mbak ini Mbak. Nanti kontaknya dimintain ya Mbak ya. Boleh. Mbak Ratu gimana? Apa ya? Apa? Idem. Apa gimana? Iya, idem aja sih sebenarnya karena kalau dari aku dan teman-temanku tuh udah banyak yang mau. Bahkan dari ada temanku tuh guru SD di sekolah di sampingnya Joyoboyo, terminal Intermada Joyoboyo. Sampingnya banget Santo Yosef. Dan dia nggak tahu gimana mengakses TJ itu tadi. Karena akses naik transportasi umum gitu kan. Campaign-nya ya berarti ya. Iya, jadi tolong sebenarnya ini tugasnya bapak-bapak Diskominfo, Bapak Dishub untuk mengkampanyekan untuk teman-teman naik transportasi umum. Semoga bisa lebih gencar, lebih masif dan bisa melibatkan lebih banyak lapisan masyarakat aja dalam perencanaannya. Amin. Itu aja sih. Itu dia. Dalam perencanaan ya. Dalam perencanaan ya. Jangan rencananya sendiri masyarakat yang pakai. Terus nggak cocok kan. Gak matching jadinya. Gak matching. Saran satu lagi dong. Apa tuh? Harus 24 jam dong kalau bisa.
Ya minimal sampai jam 12 lah. Nah, Itu minimal ya, benar ya. benar shift ya. kita kan nggak aturan nih Pak. Oh iya betul. Nah. Iya, kita tuh ya benar sampai jam 12 tuh masuk akal tuh. Kita masuk Jam 10 deh. Jam 6 pulang. Kasihan lo. Iya, Jangan Mas, yang baru pulang ntar gimana dong? Nah, Itu kan lumayan ya mengurangi angka-angka kecelakaan di jalan kan. Betul. Pulang dari tempat sekali. hiburan malam naik transportasi umum kan masih aman dong. nah cakep itu, Iya kan? cakep. Iya, paling cuma perkara bersihinnya aja antara Jangan lagi ada laporan, Mas ternyata orangnya mabuk. Nah, Kecelakaan Mas orangnya mabuk, aduh. orang yang mabuk, orang yang ngantuk ya kan. Iya, Bisa jangan. diminimalisir semua Bisa ya. itu ya. Kenapa? banyak itu yang meninggal gara-gara ngantuk dan emang Banyak, Iya, banyak. Itu dia. Banyak hal baik sebenarnya dari transportasi umum yang Pasti. bisa dieksplor lebih jauh. Bisa lah, dieksplor seharusnya, lebih jauh. Kayaknya next kita sama ini ya Pak Tunjung boleh? Hai Pak. Hai Pak Widodo, Pak Pras, Pak Hai, Isopo. Sali. Halo Pak. Yuk. Palak. Kita sama juga Mas Indra, terima kasih. Mas Tugas terima kasih. Mbak Ratu juga terima kasih. Terima kasih ya. banyak teman-teman. Terima Transport kasih. for Surabaya. Terima Semoga, kasih. kawan-kawan SS juga tergerak hatinya. Betul. Berikut juga dengan penyiarnya. Ya. Tergerak untuk transportasi umum. Next kita pulang siaran di ini ya. Di Surabaya Bus ya harusnya. Boleh. Di Surabaya Bus. Boleh ya Pak Produser, boleh? Repot ya. Ya udah kalau gitu. Terima kasih banyak juga buat Anda yang sudah bersama-sama pulang siaran ya. Di episode kali ini selamat tahun baru sekali lagi semuanya. Selamat tahun baru, semoga di 2024 nanti kita semakin jaya. 2024 Surabaya makin hebat. Weh.